Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar grafik dan visualisasi data yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya, dalam anggota ini ada saya, Adrian Ignacio Sugianto, ada Ahmad Fauzan, ada Rizky Nugraha, dan Muhammad Rifki. Latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya penggunaan data dalam aktivitas bisnis, khususnya data penjualan. Data penjualan menyimpan informasi penting mengenai transaksi, pelanggan, dan produk yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis. Namun, data mentah sulit dipahami tanpa proses pengolahan dan visualisasi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan visualisasi data penjualan agar informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan berbasis data. Mengapa memilih data ini? Data ini dipilih karena memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan proses analisis dan visualisasi. Dataset penjualan ini juga memuat berbagai informasi penting seperti pelanggan, gender, produk, serta nilai transaksi yang memungkinkan dilakukan analisis dari berbagai sudut pandang. Konsistensi data yang dimiliki juga membuat dataset ini cocok digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren penjualan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan penggunaan data penjualan ini adalah untuk mengetahui pola dan perkembangan penjualan yang terjadi berdasarkan data transaksi yang tersedia. Melalui analisis ini dapat dilihat produk yang dimiliki tingkat penjualan tertinggi dan terendah, serta perbedaan transaksi berdasarkan karakteristik pelanggan. Dengan memahami pola tersebut, hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data. Manfaat dari analisis data penjualan ini adalah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan kinerja penjualan secara keseluruhan. Dengan visualisasi data, informasi yang awal sulit dipahami sekarang dapat dilihat lebih sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, hasil analisis ini dapat membantu dalam memahami pola pembelian pelanggan serta menjadi dasar dalam menyusun strategi dan rekomendasi yang lebih tepat. Selanjutnya adalah pengimplementasian visualisasi data. Untuk visualisasi data yang pertama adalah visualisasi data demografi. Seperti namanya, demografi yang berarti dinamika populasi penduduk. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan pelanggan berdasarkan gender dan top 5 lokasi dengan total pembelian terbanyak. Pada perbandingan pelanggan berdasarkan gender bisa dilihat bahwa dari semua total pelanggan, total customer itu dibagi menjadi dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan masing-masing gender itu memiliki statistikanya masing-masing. Untuk laki-laki dia ada di 2.650.000 laki-laki atau pelanggan laki-laki atau 68%. Dan untuk perempuan ada di 1.250 pelanggan perempuan atau 32%. Dan untuk top 5 lokasi dengan total pembelian terbanyak yaitu ada California, Alabama, Alaska, Arkansas, dan Arizona. Bisa dilihat di grafiknya ya. Selanjutnya ada visualisasi produk dan penjualan. Untuk performa penjualan per musim, di sini ada 4 season atau 4 musim. Yang pertama itu ada musim gugur, musim semi, musim salju, dan musim kemarau. Nah, untuk musim yang fall itu ada
penjualan produknya itu ada di 60.000 atau 25,75%. Kemudian di musim spring itu ada 59.000 atau 25,18%. Untuk musim salju atau winter itu di 59.000 juga atau 25,14%. Yang terakhir ada di musim summer ada 56.000 penjualan atau 23,93%. Kemudian ada top kategori berdasarkan banyaknya pelanggan. Jadi di data ini ada 4 kategori, yaitu clothing, aksesoris, footwear, sama outerwear. Dan di grafik ini menunjukkan bahwa yang paling tinggi itu adalah pembelian clothing berdasarkan pelanggan, banyaknya pelanggan, yaitu di 1.500 ke atas. Kemudian yang kedua itu ada aksesoris di 1.000 lebih, kemudian ada di footwear 500, dan yang terakhir ada di outerwear 500 kurang. Untuk selanjutnya, grafik selanjutnya ada di top 10 produk terlaris. Jadi maksudnya produk terlaris itu adalah jumlah item total jumlah item yang dibeli. Jadi yang paling laris itu adalah blouse, kemudian ada shirt, kemudian ada dress, ada pants, ada jewelry, ada sunglasses, ada belt, scarf, sweaters, dan yang terakhir short. Kemudian ada visualisasi marketing. Pertama, di grafik yang pertama itu ada performa penggunaan diskon dari total pelanggan. Jadi dari semua total pelanggan itu diakumulasikan siapa aja sih yang pakai promo, yang pakai diskon dan tidak. Di sini tercatat yang memakai promo itu 1.680 orang atau pelanggan atau 43%-nya, dan yang tidak memakai diskon itu ada 2.220 pelanggan atau 57%. Kemudian jumlah pelanggan berdasarkan frekuensi pembelian dan kode promo. Maksudnya jadi tiap pelanggan itu memiliki frekuensi pembelian. Ada yang setiap 3 bulan sekali, tiap 1 bulan sekali, tiap minggu, dan sebagainya. Nah, di grafik ini menunjukkan bahwa setiap 3 bulan orang yang memakai yang tidak memakai kode promo itu ada 300 lebih, sedangkan yang memakai hanya 200-an. Kemudian di annually itu ada 300 juga yang tidak memakai kode promo dan yang memakai hanya 200-an saja. Kemudian di quarterly ada 300-an yang tidak memakai promo dan 200 yang memakai promo. Kemudian di monthly ada 300-an tidak memakai promo dan 200-an memakai promo. Kemudian di bi-weekly 300-an juga yang tidak memakai promo dan 200 yang memakai promo. Kemudian ada di fortnightly itu 300 yang tidak memakai promo dan 200-an lebih yang memakai kode promo. Dan terakhir ada weekly, di frekuensi weekly itu 300 yang tidak memakai promo dan 200 yang memakai promo. Kemudian ada performa berlangganan dari total pelanggan atau VIP lah, bisa dibilang berlangganan. Nah, jadi yang berlangganan itu hanya 1.050 orang atau pelanggan atau sekitar 27%. Sedangkan yang tidak berlangganan itu ada di 2.850 pelanggan atau 73%. Selanjutnya ada visualisasi pembayaran dan logistik. Yang pertama itu payment method terbanyak berdasarkan pelanggan. Jadi di data kita itu ada 6 metode pembayaran. Dan yang paling banyak itu adalah PayPal, yaitu 600, kurang lebih 680. Kemudian ada credit card, kemudian ada cash, debit card, Venmo, dan bank transfer yang paling sedikit. Kemudian pengiriman barang yang paling sering digunakan. Di data penjualan ini ada 6 pengiriman yang bisa digunakan,
yaitu free shipping, standar, store pick up, next day air, express, dan 2-day shipping. Dan yang paling banyak itu, yang paling diminati itu adalah free shipping dengan 675 pelanggan memakai free shipping atau 17,31%. Kemudian ada standar di 654 pelanggan atau 16,7%. Kemudian ada store pick up 650 pelanggan atau 16,67%. Kemudian ada next day air 648 pelanggan 16,62%. Kemudian express 646 pelanggan 16,5%. Dan yang terakhir two-day shipping yang paling tidak diminati oleh pelanggan yaitu hanya 627 pelanggan atau 16,8%. Selanjutnya ada visualisasi kepuasan customer. Ini adalah rating dari setiap customer yang merating kepuasan berbelanja di toko. Jadi yang merating 2,5 itu ada 60-an orang. Kemudian 2,6 150, 2,7 150, 2,8 2,9 dan seterusnya sampai bintang 5 kepuasan customer bintang 5 di 60-an. Selanjutnya Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penjualan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data penjualan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dan tren transaksi yang terjadi. Melalui pengolahan dan visualisasi data, perbedaan tingkat penjualan antar produk serta karakteristik pelanggan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Analisis ini menunjukkan bahwa data penjualan tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi, tapi juga sebagai sumber informasi penting dalam memahami kinerja penjualan dan perilaku pelanggan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.